Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu kami ucapkan selamat untuk 680.125 honorer pada seleksi P3K tahap 1 yang akan mengisi formasi P3K penuh waktu. Ini data lengkapnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kepala BKN Zudan Arif baru saja membeberkan jumlah honorer yang belum mendaftar pada seleksi P3K tahap 2. Data per 6 Januari 2025 menunjukkan bahwa dari total target pendaftaran masih ada sekitar 333.916 tenaga honorer yang belum mendaftar pada tahap pertama. Arif mengatakan pada tahap kedua ini tercatat baru 66% dari target yang berhasil mendaftar. Pemerintah berharap kepala daerah aktif menyosialisasikan informasi ini untuk meningkatkan jumlah peserta. Berikut data honorer pada SSCASN 2024 per 6 Januari 2025, yaitu jumlah pendaftar tahap 1 sebanyak 1.455.134 honorer. Yang belum mendaftar di tahap 1 sebanyak 331.916 honorer. Kemudian yang mendaftar di tahap 2 sebanyak 111.218 honorer. Yang belum mendaftar tahap 2 sebanyak 222.698 honorer. Potensi terisian atau keterisian formasi P3K penuh waktu baru submit honorer di seleksi tahap 1 per 7 Januari 2025. Untuk P3K guru sebanyak 99.153 peserta, yaitu 57,17%. Untuk P3K teknis sebanyak 540.309 peserta atau sekitar 73,88%. Sedangkan P3K kesehatan sebanyak 40.663 peserta atau 40,11%. Dengan demikian, total dari 1.006.084 formasi yang tersedia pada seleksi P3K tahap 1 sebanyak 680.125 peserta yang berpotensi mengisi dan terangkat menjadi P3K penuh waktu. Kepala BKN Arif mengungkapkan, fokus pembahasan adalah upaya menyelesaikan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
tahap kedua yang pendaftarannya berlangsung hingga tanggal 15 Januari 2025. Menurutnya, salah satu poin penting yang disampaikan yaitu perlunya pengumuman secara luas kepada masyarakat, khususnya tenaga honorer, agar mereka memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mendaftar seleksi P3K tahap 2. Apabila ada tenaga honorer yang tidak berminat atau terkendala dalam pendaftaran, pemerintah daerah diminta mencari tahu penyebabnya agar formasi yang tersedia dapat terpenuhi. Selanjutnya, mengenai penyebab ketidaklulusan pada tahap sebelumnya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengidentifikasi beberapa penyebab utama ketidaklulusan pada tahap sebelumnya, terutama pada seleksi administrasi. Berikut ini adalah 10 besar penyebab utama ketidaklulusan honorer di seleksi P3K tahap 1, yaitu 1. Surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. 2. Bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai. 3. Surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan. 4. Bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai persyaratan. 5. Sertifikat tambahan nilai tidak diunggah. 6. Ijazah tidak sesuai kualifikasi. 7. Surat pernyataan tidak sesuai format. 8. Dokumen yang diunggah berupa fotokopi bukan dokumen asli. 9. Transkrip nilai tidak sesuai kualifikasi pendidikan. Kemudian yang terakhir atau 10, surat pengalaman kerja tidak diunggah. Masalah teknis ini menjadi perhatian penting agar tidak terulang pada tahap kedua. Para kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKD dihimbau untuk daftar lengkap menyebab ketidaklulusan sebagai acuan bagi peserta untuk memperbaiki dokumen mereka. Selain sosialisasi, BKN juga telah menyiapkan supervisi dan pelatihan bagi kepala daerah yang membutuhkan pendampingan dalam proses seleksi P3K. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang para tenaga honorer dalam memenuhi syarat administrasi dan teknis. Tahapan seleksi P3K tahap kedua berlangsung hingga tanggal 25 Januari 2025. Setelah masa pendaftaran ditutup pada tanggal 15 Januari, pemerintah akan memproses data peserta untuk tahapan berikutnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan 1,7 juta tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Nah, demikian tadi informasi terbaru soal data honorer yang belum terdaftar pada tahap 2 dan potensi keterisian formasi P3K penuh waktu pada tahap 1. Pendaftaran tahap 2 diperpanjang hingga 15 Januari mendatang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.